Jadi kalau kita mau mendirikan pondok pesantren, maka paling sedikit memenuhi 5 unsur, atau biasa diistilahkan dengan arkanul ma'had. Yaitu adalah, pertama adalah kiai selaku pimpinan pondok. Kiai itu harus berpendidikan pesantren, atau pimpinan pondok itu harus berpendidikan pesantren. Yang kedua, santri yang mukim minimal 15 orang, minimal 15 santri. Yang ketiga, penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat! Dan tegap! Dan Laporan pemimpin apel. lapor segenap ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Siap apel pagi. lanjutkan. Lanjutkan. Pengucapan 5 nilai budak kerja diturunkan oleh peserta apel. Lima nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Amanat pembina apel. Amanat. Berat. Di depan. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, yang kami hormati Bapak Kasubag TU yang insya Allah hari ini dilantik, jadi jabatannya tinggal menghitung jam. Yang kami hormati Bapak Ibu para kepala seksi dan penyelenggara yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Popjawas, baik Popjawas Madrasah maupun PAI, teman-teman para pengawas yang kami hormati pula, baik pengawas madrasah maupun pengawas PAI, kemudian para pejabat pelaksana, terutama teman-teman selaku pelaksana apel pada hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, dimana oleh karena pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita selaku ASN Kementerian Agama. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, salawat dan taslim marilah kita kirimkan pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama saya ingin menyampaikan berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun
telah berpulang ke rahmatullah, istri dari Bapak Lakna, Pak Lakna yang pernah kandepak di Kabupaten Poliwali Mandar. Saya tidak tahu yang kandepak yang keempat. Alhamdulillah beliau meninggal kemarin. Oleh karena itu saya minta keikhlasan kita semua untuk membacakan surat Al-Fatihah. Beliau bernama Raden Lana Kusodosana, berdasarkan informasi dari Kasih Bima Islam, yaitu Raden. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita mengikhlaskan surat Al-Fatihah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala dan amal kebajikannya selama di dunia ini. Al-Fatihah. Iya kan. Terima kasih. Yang kedua, alhamdulillah pelaksanaan musabaqah STQH yang ke-9 untuk tingkat provinsi alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Dan alhamdulillah Kabupaten Poliwali Mandar itu meraih juara umum. Tidak apa-apa, tepuk tangan dulu. Ini berkat dari doa dan doa kita semua, dan terutama teman-teman yang ada di Bimas Islam selaku teknis mendampingi seluruh kapilah sehingga kejuaraan ini bisa diraih. Bayangkan bahwa dari 18 peserta yang diturunkan itu 15 orang meraih kejuaraan, yaitu juara 1 terdiri dari 6 kejuaraan. Ini berdasarkan laporan dari Imas Kementerian Agama Kabupaten Poliwali Mandar. Saya lihat di WA itu 6 kejuaraan, juara 1 emas. Kemudian perak itu sebanyak 8. Kemudian perunggu 1, jadi 15. Dari 18 peserta tadi itu 15 meraih kejuaraan. Ini sungguh prestasi yang sangat luar biasa. Ini sekali lagi itu berkat dari doa kita semua dan terutama teman-teman yang ada di Bimas Islam mendampingi seluruh kapilah, terutama kapilah Kabupaten Poliwali Mandar sehingga meraih kejuaraan ini. Oleh karena itu atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan rekan kita semua, terutama kepada teman-teman yang ada di Bimas Islam atas jeripayahnya mendampingi kapilah Kabupaten Poliwali Mandar sehingga meraih kejuaraan ini. Kemudian yang kedua, insya Allah mungkin dalam waktu dekat atau mungkin pada bulan 6 ini kita kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah SK terkait dengan kedatangan Menteri dalam rangka kunjungan ke Menteri Agama itu sudah ada dan sudah kami bagikan ke seluruh koordinator. Saya informasikan bahwa seluruh ASN Kementerian Agama masuk dalam kepanitiaan tersebut. Oleh karena itu saya berharap mewakili pimpinan, jika kemudian nanti saatnya tiba datang Menteri Agama, maka saya berharap betul-betul kita bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan. Dan alhamdulillah di Kementerian Agama kita sudah berbenah, baik di dalam ruangan maupun di luar ini kita sudah melakukan pengecetan. Alhamdulillah. Tinggal saya melihat pengecetan yang belum diselesaikan adalah di ruang Pokjalu. Ruang Pokjalu saya bagian dalam. Tapi untuk bagian luar alhamdulillah sudah selesai. Tentu saja apa yang kita lakukan selama kurang lebih 1 minggu itu melakukan pengecetan, tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu membalas nilai pahala dari apa yang telah kita lakukan. Keringat kita melakukan pengecetan itu menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Yang penting kita melakukan itu dengan ikhlas dan tidak ada seolah-olah. Seluruh kepala seksi terlibat, terutama kepala seksi PHU itu betul-betul melakukan pengecetan dengan bertawaf, maksudnya keliling. Karena tidak dilakukan, tidak ada pemberangkatan haji tahun ini, maka Kasih Bimas Islam melakukan tawaf dengan melakukan pengecetan. Dan ini sangat luar biasa, beliau terjun langsung, dan ini kita saksikan selaku teman-teman. Insya Allah Allah akan membalas jeripayah beliau dan ikhtiar dari beliau. Kemudian yang selanjutnya,
terkait dengan penunjukan Kementerian Agama selaku pilot proyek pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Ini kita berharap karena hari ini kita sudah berada pada bulan Juni yang seharusnya tim ini bekerja sejak Januari. Tapi saya melihat SK yang keluar dari pimpinan itu pada bulan Maret, dan baru sebatas SK yang keluar, belum ada aksi-aksi yang kita lakukan selaku tim dan selaku tim Pokja pada reformasi birokrasi dan zona integritas. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada teman-teman yang telah di SK-kan betul-betul konsen dalam menghadapi ini, karena mau tidak mau, suka tidak suka, insya Allah tim akan turun memeriksa dokumen-dokumen yang ada, dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Oleh karena itu sekali lagi, karena administrasi yang ada itu masih berserakan di mana-mana, yang seharusnya terkumpul dalam satu tempat. Saya melihat, karena saya Pokja di bagian SDM aparatur, ini hampir nyaris seluruh administrasinya ada di kepegawaian. Tapi tim kami itu ada di Pontren. Ketuanya itu Albar, kemudian sekretarisnya kalau tidak salah Kanda Nasaria, anggota Nasri dan Rusmiati. Yang seharusnya timnya ini berada di kepegawaian. Karena saya melihat setelah membaca KMA 633 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan RP, itu betul-betul ada administrasi yang kita memang kumpul, tapi ada administrasi yang memang kalau memang belum ada, kita buat dan kita bikin. Oleh karena itu penuh keseriusan, penuh kesungguhan, karena kita sudah berada pada perjalanan tahun 2000 ini sudah pertengahan, dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat, kita tidak tahu waktunya kapan datang pemeriksa terkait dengan itu. Oleh karena itu sekali lagi buat teman-teman yang masuk tim, kalau saya tidak salah mungkin ada hari ini rapat kedua, Pak TU selaku ketua ya, mungkin hari ini ada rapat kedua terkait dengan ini reformasi birokrasi dan ZI. Kemudian yang selanjutnya pada seksi pendidikan dini dan pondok pesantren, kalau kami sampaikan bahwa di seksi pendidikan dini dan pondok pesantren membina 3 kelembagaan. Ada 3 kelembagaan yang dibina di seksi pendidikan dini dan pondok pesantren. Pertama adalah pondok pesantren itu sendiri yang terdiri dari 23 lembaga. 23 lembaga pondok pesantren yang ada terdaftar di Kementerian Agama hari ini. 2 yang sementara berproses menyelesaikan aplikasi ijobnya melalui pendaftaran ijob, karena perlu diketahui bahwa pendaftaran untuk mendaftarkan pondok pesantren itu harus melalui aplikasi ijob. Dan alhamdulillah hari ini tinggal 2 yang sementara proses dalam proses pendaftaran di aplikasi ijob tersebut. Dasar pelaksanaan dari pondok pesantren ini adalah dengan lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Dengan lahirnya undang-undang ini, maka pondok pesantren sudah sama posisinya dengan lembaga pendidikan madrasah dan sekolah. Dia bahagian dari pendidikan nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Jadi sudah sama, ijazahnya sudah sama, santrinya sudah sama. Dengan keluarnya undang-undang tersebut, maka turunannya ada 3 yang sudah keluar, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tentang pendidikan pesantren. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tentang Ma'had Ali. Nah, ini 3 turunan ini itu mengatur tentang bagaimana pendirian sebuah pondok pesantren. Perlu saya jelaskan bahwa di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 di pasal 19 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pesantren itu harus memenuhi unsur paling sedikit
Jadi kalau kita mau mendirikan pondok pesantren, maka paling sedikit memenuhi 5 unsur atau biasa diistilahkan dengan arkanul ma'had, yaitu adalah pertama adalah kiai selaku pimpinan pondok, yang kedua santri yang mukim minimal 15 orang, minimal 15 santri, yang ketiga yaitu asrama atau pondokan, kemudian yang selanjutnya yaitu masjid atau musalla sebagai tempat belajar santri, kemudian yang terakhir ada kajian kitab kuning, ada dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Perlu saya jelaskan terkait dari 5 unsur ini, salah satunya adalah pimpinan pondok kiai. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena akhir-akhir ini banyak pondok pesantren yang tidak memenuhi kriteria terkait dari sisi pimpinan pondok. Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa kiai itu harus berpendidikan pesantren, atau pimpinan pondok itu harus berpendidikan pesantren. Hari ini banyak pimpinan pondok pesantren yang bukan lepasan pesantren, para pesantren. Dan ini menjadi syarat pimpinan pondok atau seorang kiai harus memang lepasan pondok pesantren dan dibuktikan dengan syahadah atau ijazah ataukah surat keterangan bahwa pernah belajar di pondok pesantren. Ini menjadi syarat pendirian sebuah pondok pesantren. Yang kedua, berpendidikan tinggi keagamaan Islam dan dibuktikan dengan ada ijazah dari pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terakreditasi, ataukah dari Mahat Ali. Ini syarat seorang kiai untuk dijadikan sebagai pimpinan pondok. Dan atau memiliki kompetensi ilmu keagamaan. Ini harus memiliki sertifikat keagamaan. Yang pertama, lembaga pendidikan yang ada di seksi pendidikan dini, pendidikan dini dan pondok pesantren. Kemudian yang kedua, terkait dengan madrasah dini takmiliyah, ini sebanyak 26 lembaga. Alhamdulillah sudah terdaftar 26 lembaga. Kalau Madin ini istilahnya kalau kita dulu sekolara, iya, Madin, madrasah dini takmiliyah. Kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi lembaga pendidikan Al-Quran terdiri dari 314 lembaga yang terdaftar di Kementerian Agama, yang terdiri dari Taman Pendidikan Al-Quran sebanyak 302 lembaga, 2 lembaga. Kemudian RTQ Rumah Tahfiz Al-Quran sebanyak 12 lembaga yang ada di Kabupaten Pulau Mandar hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020 bahwa lembaga pendidikan Al-Quran itu terdiri dari PAUDKU, pendidikan anak usia dini Al-Quran. Ini dalam bentuk formal. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran dalam bentuk pendidikan anak usia dini Al-Quran, maka ini bisa dilakukan karena ini dalam bentuk formal. Yang kedua, Taman Kanak-kanak Al-Quran. Itu bagian dari lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, TQA atau Ta'limul Quran lil Aulad. Kemudian RTQ. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir ini kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini kami di seksi pendidikan dini pondok pesantren itu disibukkan dengan pendataan lembaga untuk didaftar di data EMIS. Karena seluruh lembaga, baik pondok pesantren, Madin maupun lembaga pendidikan Al-Quran harus terdaftar di data EMIS. Yang jadi persoalan hari ini, karena titik koordinat setiap lembaga pendidikan harus jelas untuk didaftar di aplikasi EMIS. Itu yang kendala kami hari ini, karena ada beberapa lembaga pendidikan Al-Quran yang hari ini Taman Pendidikan Al-Quran itu belum memasukkan titik koordinatnya, sehingga kami belum mendaftar di aplikasi EMIS. Kemudian yang sangat terakhir, bahwa akhir-akhir ini kami disebutkan dengan pendataan pondok pesantren dalam bidang usaha, karena ada penyampaian dari Kanwil bahwa tolong didata seluruh pondok pesantren berikut dengan usaha-usaha yang dilakukan di pondok, apakah itu peternakan, pertanian maupun koperasi. Barangkali itulah yang sempat saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang, saya mohon maaf karena mungkin dalam kondisi panas, tapi sesungguhnya
matahari pagi itu adalah obat. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.